Ada yang mau menampilkan di hasilnya? Ya, silakan. Siapa? Afif Dian. Afif Dian, coba Afif Dian. Ya, silakan Afif Dian. Nggak ada Afif Dian. Afif Dian ada di sana? Afif, mana Afif? Silakan. Apa yang lainnya bisa dengar nggak? Bisa, Pak. Oke, silakan. Siapa yang ini? Saya izin menjawab ya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Akda. Iya. Oke. Ya, silakan Akda. Tetapi saya Oh, kamu pakai Guess ya ini? Nggak pakai email ini ya? Ya udah, oke. Jadi untuk soal 12.1 ini ada soal di mana ada beberapa data tekanan X1 dan Y1. Kemudian suhunya 333,15 Kelvin dikonversi menjadi Celsius menjadi 60 derajat Celcius. Kemudian dari tugas Bapak Profesor D ini disuruh mencari gamma 1, gamma 2 sama F1, F2 serta GE per RT dan diplot untuk masing-masing itu. Dari sini yang pertama mencari P1 SAT dan P2 SAT. Untuk P1 SAT dan P2 SAT menggunakan rumus yang pada bab 10 yaitu ln P SAT sama dengan A minus B per T plus C. Untuk itu diperlukan data ABC dari metanol dan air yang terdapat dari tabel 10.2. Untuk A-nya metanol 16,5938, B-nya 3644,3, C-nya 239,76. Kemudian untuk airnya A-nya 16,262, B-nya 3799,89, C-nya 226,35. Dari sini didapatkan P1 SAT-nya 84,47093 kPa, kemudian P2 SAT-nya 19,92372 kPa. Setelah itu mencari nilai gamma satunya dengan rumus Y1 kali P per X1 YI kali P per XI kali PI SAT. Untuk Y1 menggunakan komponen 1, di mana Y1 dikali P dibagi X1 dikali P1 SAT. Didapatkan sebagai berikut. Kemudian untuk gamma 2-nya juga seperti itu, menggunakan komponen 2, Y2, di mana Y2 itu 1 minus Y1 dikali P per X2, X2 itu 1 minus X1 dikali P2 SAT. Didapatkan sebagai berikut.
Kemudian untuk mencari F1 dan F2 yaitu menggunakan rumus jika F1 yaitu 1Y1 kali P dan F2 sama dengan Y2 kali P. Dapatkan sebagai berikut F1-nya, kemudian F2-nya sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan mencari GE per RT dengan rumus X1 ln gamma 1 plus X2 ln gamma 2. Untuk itu mencari terlebih dahulu ln Y1 dan ln Y2, di mana sebagai berikut dapatkan. Oleh karena itu bisa dicari GE per RT-nya dengan rumus tadi didapatkan sebagai berikut. Kemudian membuat grafiknya, di mana X-nya ini X1 grafik pertama, kemudian Y-nya ini F1. Grafiknya seperti ini Pak, karena ada yang dihilangkan aja ya. Oh iya. Ya. Dihilangkan aja yang itu yang divided by 0. Jadi datanya dikosongin aja itu ya. Oke, terus kemudian untuk yang kedua itu X1 versus GE per RT ya Pak? F2 ya Pak? Atau langsung GE per RT? F2 lain-lain atau GE per RT dulu, coba lihat GE per RT. X1 versus GE per RT. Nah, GE per RT versus X1. X1-nya ini taruh di X1-nya taruh di bawah ya, di sumbu X. Ya, sumbu X. Untuk yang GE per RT-nya ini ada yang error itu Pak. Iya, karena di 0. Itu harusnya 0. Ganti aja 0 ya. Oh iya. Ya, ganti 0 aja karena gamanya ln gamanya itu divided by 0 kan dia. Itu kan infinite dilution kan itu ya. Ganti aja 0, 0. Kemudian yang bawah juga 0, paling bawah 0 ya. Itu gamanya jangan diganti 0, GE per RT-nya aja ya. Itu gamanya kosongnya aja ya. Gamanya dikosongi, jangan 0. Ya, nanti mungkin ini langsung 0 gitu Pak ya. GE per RT-nya 0, di yang pada saat X1 0 juga 0 kan gitu ya. Ya, karena GE per RT itu kalau dia X1 0 dia kan zat murni ya, zat murni kemudian 2 murni itu nggak ada eksesnya. Pada saat X1-nya 1 juga 0 Pak. Iya, karena kan dia zat murni X1-nya 1 komponen 1 murni kan, ekses itu ada kalau dia campuran ya kan ya. Ya, karena dia kalau zat murni itu ideal sehingga eksesnya 0. Seperti ini jadinya Pak. Ya, itunya dari ini sampai apa namanya? Sampai absisnya dari 0 sampai 1 ya. Itu mungkin ya, ada kesalahan itu ada kesalahan. Seharusnya itu turun ke 0 itu ya, mungkin dicek nanti ya. Iya Pak, baik Pak. Mohon maaf Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Saya izin stop share. Iya, oke. Oke, nanti dilanjutkan mungkin sama soal sebentar saya cari dulu ini.
nanti saya taruh di classroom ininya ya, soalnya kita gunakan nanti 12.1 sama 12.3 ya, 12.1 sama 12.3, datanya 12.1 sama 12.3 ya. Jadi tadi P1 saturated sampai 2 saturated mungkin apa namanya, karena ini udah ada sebenarnya datanya ya. Kalau X1 sama dengan 1 berarti ini kan murni, berarti ini menjadi P apa? P2 saturated. Mau dihitung pakai Antoine ini kan harganya kurang lebih sama ya. Kemudian kalau P1 sama X1 sama dengan 0 kan berarti ini P1 saturated ya. Nah, kalau nggak ada di sini baru saudara pakai Antoine, nggak apa-apa ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit nanti ya. Jadi nanti saudara buat apa namanya? Bisa ambil ini. Nanti mungkin yang perlu dibuat itu adalah gambar bisa gamma 1, X1 0, ini 1 ya, jadi ini gambar, kalau pada saat X1 mendekati 0, ini gamma 1 atau gamma 2 nih, pada X1 mendekati 0, berarti gamma, di sini gamma 1-nya dia akan ke, apa namanya, infinite dilution ya, seperti saudara bisa lihat di chapter 10, sehingga nanti kalau gamma 1, gamma 2-nya dia bentuknya seperti gini kurang lebih ya. Jadi dia ini adalah dari 1. Bisa saudara juga buat gambar atau gambarnya bisa, bentar, len gamma 1 PS X1 len gamma 2 PS X1 juga ya. Jadi bisa gamma 1 maupun len gamma. Jadi gamma 1 gamma 2 gandeng sama GE per RT. Ini adalah kalau VS X1 di sini akan, bentar, VS X1 di sini akan kita lihat kalau gambarnya ini X1 ini bisa gambarnya bisa apa namanya? Ini GE per RT, ini bisa juga naik gini ya. Bisa juga turun gini ya. Tapi pada saat dia X1 0 ya GE kan sama dengan G G min GID ya. Pada saat ini 0 ini kan ini adalah saatnya adalah X2 sama dengan 1, sehingga adalah komponen 2 murni ya. Kalau murni itu adalah larutan ideal, sehingga larutan ideal di sini adalah, kalau larutan ideal kalau X1 mendekati 0 berarti GI-nya juga adalah 0 ya. X1 mendekati sama dengan 1, GI-nya adalah sama dengan 0. Jadi karena makanya di ujungnya ini mulainya dari 0 ya. Tapi kalau len gamma 1 beda ya, len gamma 1 dia akan ada infinite dilution ya. Jadi ini pakai sampai mana, sampai itu aja, karena kita nggak bisa dapatkan nilainya, harus ekstrapolasi nanti ya. Itu juga dengan gamma 2. Kalau X1 mendekati 1, ini kan mendekati ini nilai 1 di sini ya, bukan 0. Kalau lennya nanti 0 ya. Jadi kalau X1 mendekati 1 dia akan menjadi di sini adalah X1. Kalau ini adalah X1 mendekati 0, di sini gamma 1 infinite dilution. Jadi kita nggak dapat mungkin sampai sini ya. Ini gamma 2 infinite dilution. Nanti gambar juga GE per X1 X2 RT VS X1 ya. Jadi di sini digambar ya, GE per RT bukannya GE per RT X1 X2, jadikan 1 nanti di sini. Gimana gambarnya nanti ya. Nah, kemudian untuk merepresentasikan di sini banyak gambarnya kita dapatkan di sini ya. Ini ya. Untuk merepresentasikan ini ada persamaan, dinamakan persamaan Margules yang 2 parameter ya. Kalau Margules 2 parameter itu adalah GE sama dengan A21 apa namanya? X1 plus A12 X2 kali
X1, X2 ya. Sehingga kalau kita buat di sini GE per X1, X2 RT dia akan menjadi di sini kan A21X1 A21X1 plus A12X2 ya. Nah, kalau kita jadikan X1 semua berarti di sini A21X1 plus A12 kali 1 minus X1 ya, sehingga kita dapatkan di sini adalah A12 plus ya A21 min A12 ya, A21 min A12 kali X1 ya. Ini adalah persamaan garis apa? Lurus ya. Jadi persamaan garis lurus, maka kalau Margules memang kalau ini adalah bisa di sini ln gamma 1, ln gamma 2 terus GE per RT ya. Kalau kita gambar di sini sesuai dengan Margules, dia dianggap sebagai garis lurus ya, sehingga kita bisa mencari, makanya menambah korelasi ya. Kalau dianggap garis lurus kan kita tinggal mencari di sini ya, A21-nya berapa bisa dicari ya. A21 kan sama dengan, kalau X1 0, X1 sama dengan 0 nih, 0 X1 ya. Kalau X1 0, 0 sampai 1 nih X1. Kalau X1-nya 0 nih kan sama dengan A12 ya. Kemudian A21-nya dia tinggal cari slope-nya di sini ya. Oke, sehingga kita dapatkan persamaan Margules. Dari sini kita bisa mendapatkan ln gamma 1 ln gamma 2 Margules yang ada di persamaan ya, di buku ya, di buku bisa dilihat persamaan Margules. Karena ini kan turunan sebenarnya. Dan gamma 1 D NGE per RT ini turunkan DNI DB NG tidak sama dengan I, sehingga di sini akan dapatkan persamaan ya. Bisa dilihat di buku. Saya lupa persamaannya berapa, di sana bisa dicari di sana ya. Nah, coba nanti kerjakan problem berapa tadi? Problem 12.1 sama 12 berapa? 12.2 ya. Dan setelah itu nanti persamaan ininya, persamaan Margules ya. Bentar, saya lihat dulu. Plotnya dibuat, itu aja plotnya dibuat. Ini untuk data 12.1, datanya diambil dari 12.1 ya, 12.1 dan 12.3 ya. Coba nanti akan saya ginikan di Classroom, mungkin saya ginikan lagi, kita tambahin lagi nih untuk tugasnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, saya jelaskan. Ada? Ya, silakan. Jadi untuk tugasnya itu sampai membuat plot persamaan Margules ya, Pak? Ya, sampai nanti cari parameter persamaan Margules A12, A21 ya. Jadi buat plotnya, saudara dari sana bisa mempelajari. Dari plot itu kan bisa kita lihat bagaimana sih ya, contohnya di sini ini data, bisa lihat ini ya. Ini data PXY, coba ini cari ininya, kemudian kita cari seperti gini, kemudian kita plotting ya, kita dapatkan GE per RT-nya ternyata begini ya. Gamma I VS X1-nya ternyata modelnya begini ya. Jadi ini kan bisa dihubungkan dengan apa namanya, garis, dia akan bentuknya seperti gini, ini adalah seperti ini ya. Kemudian bisa juga GE per RT X1 X2-nya gini ya, gini kita bisa cari. Gimana sih nyari buat ini, kita cari garis lurusnya ya, lurus mungkin bisa dicari kalau di Excel kan gampang ya. Kita dapatkan A12 dan A21 ya. Oke, untuk lihat bagaimana ya ini A12 A21, jadi kita bisa dapatkan parameter yang di sini. Nah, ln gamma 1-nya nanti bisa kembali lagi untuk hitung ya, hitung PXY-nya ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa? Ada pertanyaan? Ada lagi yang tanyakan? Saya izin bertanya, Prof. Ya.
Ini mengenai bab 11 nggak apa-apa ya, Bro? Iya, silakan. Kemarin itu untuk menghitung fugacity kan ada beberapa cara. Di antaranya serial, spin table, dan Lee Kessler ya, Bro. Nah itu untuk menentukan yang mana lebih efektif itu bagaimana ya, Bro? Ya, jadi kalau spin table tentunya untuk air, untuk water ya. Ya, untuk water Iya, ya. Kalau virial pakai Generalized Correlation, pakai virial yang sampai term kedua ya, sampai B itu tentunya untuk tekanan yang nggak begitu tinggi biasanya ya. Tekanan sampai 50 bar sih masih bisa ya. Tapi kalau tekanannya udah tinggi, disarankan biasanya pakai Lee Kessler ya. Ya, baik, Bro. Lee Kessler juga bisa untuk tekanan rendah, bisa tekanan tinggi bisa. Dia kan pakai tabel aja ya. Tabelingnya. Di zaman dulu untuk mempermudah karena nggak ada sulit orang gini komputer ya. Tapi kalau sekarang nanti mungkin kalau setelah kuliah kita pakai apa namanya HISIS sudah kehitung semua ya, kapasitas dan sebagainya. Oke, ada lagi bisa dipahami? Bisa, Prof. Terima kasih. Oke, ada lagi yang tanyakan? Saya izin bertanya, Prof. Iya, silakan. Terkait untuk yang bab 11 juga. Nah, kalau misal untuk metode yang sintabel itu kan ketika kita mencarinya tekanan tinggi misal 10.000 PSI kan untuk di Smith Vanes itu datanya tidak ada apa diambil dari tekanan yang paling tinggi itu, Bro. Kalau dia nggak ada tinggi sampai 10.000 biasanya jarang orang menggunakan segitu ya, karena kan walaupun Lee Kessler juga kan dikonfirmasi dengan data eksperimen ya. Jadi dia membuat beberapa model yang eksperimen, nggak ada data sampai di atas, di luar itu aplikasinya nggak ada ya. Di apa namanya, di gas bumi aja mungkin paling tinggi hanya beberapa saat, mungkin kita sampai tekanan paling tinggi itu 1.000, 2.000, 3.000 PSI ya. Ya kalau tinggi sekali ya nggak ditemukan ya. Oke. Saya izin bertanya lagi, Prof ya. Ya. Untuk yang di bab 11 itu ada persamaan yang 1164 itu len K pi RT terus BKK plus setengah sigma IJ. Nah, itu untuk urutan IJK-nya itu bebas atau gimana, Bro? Soalnya ketika urutannya dirubah-rubah itu hasilnya itu beda-beda gitu, Bro. Untuk IJK yang halaman berapa? Untuk persamaan yang 1164 kalau dia di situ juga. 1164 ya. Kenapa urutannya dirubah-rubah 1164? Kan misal mencari len Oh, ini mencari ini ya, mencari B-nya itu ya? Iya, Bro. Ya, B-nya oke. Itu kan ada B, halaman berapa? Sebentar saya lihat. 11 persamaan, sebentar saya lihat persamaan itu agak klik. 1164. Iya, Bro. 1161. 11 berapa? 11 berapa, Mas? 1164, Bro. 1164. Sebentar saya cari 1164 mungkin lain di buku saya. Sebentar. Yang ini ya, yang B itu ya. Apa fugasitas koefisien? Yang koefisien fugasitas, Bro. Oh, yang koefisien fugasitas P per RT itu ya? Iya, Bro. BKK plus setengah sigma IJ. Iya. Yang urutan dirubah-rubah yang mana maksudnya dirubah-rubah? Yang urutan IK-nya itu, Bro. Urutan IK misalnya. Kalau K-nya itu ngikuti len-nya ya. Len-nya kita mungkin len bawahnya ada dua komponen. Berarti kan len K1 ya. Iya, Bro. K1 kalau gitu saya tulis di sini aja. Nah, IJ-nya kan bisa bisa 2, IJ-nya 3 atau tetap IJ-nya harus tetap, jangan dirubah-rubah IJ-nya ya. 2, 3 berarti, Bro. Apa? Berarti urutannya misal K-nya 1, 1, 2 tetap ya. IJ-nya jangan dirubah-rubah ya. Sebentar. Bisa tulis di sini. Maksudnya rumus yang ini ya. Ini K ya. K sama dengan, sebentar saya lihat bersama. Sama dengan P per RT BKK ya. BKK plus setengah
sigma I, sigma J ya. Ini ada YI, YJ, 2 tau IK, min tau IJ ya. Maksudnya yang mana di luar-luar? K-nya ngikuti misalnya K-nya kan ngikuti 1 misal, Prof. Ya, 1 tetap ininya ya. Iya. K-nya 1. BKK-nya B11 ya, plus setengah. I-nya tetap 1 sampai 2, kalau 2 komponen 1 sampai 2, I-nya 1 sampai 2, I-nya dulu digerakkan, baru J-nya ya. K-nya tetap ngikuti 1 tadi, jangan dirubah-rubah ya. K-nya 1 di sini ya, dan ini tetap 1 semua ya. IJ-nya berarti 1, 2 gitu loh. Iya, 1, 2. Semua itu kan di dalam itu kan statistical mekaniknya, di dalam campuran dianggap dia berinteraksi cara acak ya. Soalnya saya mikirnya kalau misal 3 komponen itu kan berarti saya menangkapnya I-nya misal, K-nya misal 1, IJ-nya ini 2, 3 gitu, Prof, atau bisa dibagi? Enggak, IJ-nya tuh tetap 1 sampai 3. Kalau 3 komponen, I adalah 3 komponen ya. I-nya 1, 2, 3 ya. J-nya 1, 2, 3 itu ya. Ya, bukan 2, 3 ya. Jadi gerakan nanti 1 dulu ya. 1, J-nya 1, J-nya terus 2, J-nya terus 3. Kemudian 2, J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3 gitu ya. Semua punya kesempatan sama untuk berinteraksi ya. Ya, bisa dipahami. Berarti di 3 campuran ini, Prof, 1, 2, 3 tidak ya, bisa. Campuran tetap 1, 2, 3. I-nya tuh 1, 2, 3, J-nya 1, 2, 3 juga ya. Ya, K-nya sesuai ya. Kalau K-nya untuk komponen 1 ya K-nya 1, komponen 2 K-nya 2, komponen 3 K-nya 3 ya. 1 aja K-nya. Ya, nggak perlu digerakkan K-nya ya. Bingung nanti ya. Bisa? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi? Ya, begitu juga kalau 4 komponen ya tetap 1, 2, 3, 4. Jadi I sama J-nya gerakkan semua ya. Tapi K-nya, kalau K4 ya tetap K-nya tetap konstan ya, 4. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi? Kalau nggak ada saya... Oke, kalau nggak ada saya akhiri sampai sekian ya. Jadi selamat nanti, mudah-mudahan ya, gampang mengerjakan kuisnya ya, nggak ada masalah. Ya, saya akhiri sampai sekian. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada saya akhiri sampai sekian ya. Oke, saya leave ya Nia ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke.